Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Alim Kurniani pada mata pelajaran ekonomi. Nah, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Seperti biasa, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang nanti Ibu jelaskan. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang telah Ibu berikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih tetap membahas mengenai inflasi. Pada minggu lalu kita telah membahas mengenai pengertian inflasi dan komponen-komponen inflasi. Nah, untuk pertemuan sekarang kita melanjutkan yaitu membahas mengenai penyebab terjadinya inflasi, jenis-jenis inflasi, dan cara menghitung inflasi. Nah, oke. Apakah kalian masih ingat apa itu pengertian dan komponen inflasi? Oke, Ibu akan menjelaskan kembali sedikit mengenai pengertian dan komponen inflasi. Nah, inflasi merupakan proses terjadinya kenaikan harga pada barang yang bersifat umum secara terus-menerus. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan ya bahwasannya terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama ada kenaikan harga, yang kedua itu ada bersifat secara umum, dan yang ketiga itu ada terus-menerus. Oke, paham ya? Nah, apabila dari 3 komponen itu ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan terjadi inflasi, gitu ya. Mengerti ya? Mengenai pengertian dan komponen. Nah, untuk sekarang kan kita akan membahas mengenai penyebab, jenis, dan cara menghitung. Nah, adapun tujuan dari dipelajarinya hal tersebut yaitu agar kalian dapat menjelaskan apa saja sih penyebab inflasi itu. Kalian juga dapat menjelaskan mengenai jenis-jenis inflasi dan agar kalian juga dapat menghitung laju inflasi. Untuk itu, diharapkan agar kalian dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik ya. Oke, kita langsung masuk ke materi itu penyebab inflasi. Jadi apa sih sebenarnya penyebab inflasi itu? Kenapa inflasi itu bisa terjadi? Karena kan dengan adanya inflasi itu harga-harga menjadi naik sehingga masyarakat menjadi kesusahan. Nah, oke, adapun penyebab dari terjadinya inflasi itu yang pertama yaitu ada permintaan atau demand. Kemudian yang kedua ada penawaran atau supply, dan yang ketiga yaitu jumlah uang yang beredar itu bertambah. Nah, itu untuk penyebab terjadinya inflasi. Kenaikan permintaan itu maksudnya adalah ketika permintaan masyarakat itu naik secara agregat, sedangkan penawarannya itu tetap, maka hal tersebut akan menyebabkan harga-harga itu naik. Nah, oke, bisa dilihat di sini ya pada kurva permintaan yang bergeser karena meningkatnya permintaan masyarakat. Nah, awalnya keseimbangan itu ada pada titik A sebelum permintaan masyarakat itu naik. Nah, ada pada titik A keseimbangannya, price-nya atau harganya itu ada pada titik P kosong. Kemudian jumlah yang dimintanya atau kuantitasnya itu ada pada Q kosong. Nah, kemudian permintaan masyarakat naik tetapi jumlah penawaran itu tetap. Nah, hal tersebut kemudian menggeser keseimbangan dari titik A ke titik B, yang otomatis menggeser harga dari P0 ke P1 dan jumlah barang dari Q0 ke Q1. Nah, hal tersebut juga menggeser kurva permintaan dari kurva D ke kurva D1. Ketika permintaan masyarakat itu semakin naik, maka kurva permintaan itu akan semakin bergeser ke sebelah kanan. Apabila permintaan masyarakat turun, maka kurva permintaan itu akan bergeser ke sebelah kiri. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke penyebab inflasi yang kedua, yaitu ada penawaran. Nah, inflasi ini terjadi biasanya karena adanya peningkatan harga bahan-bahan baku. Seperti misalkan serikat buruh itu berhasil meningkatkan jumlah upahnya, kemudian misalkan meningkatnya harga bahan bakar minyak,
Nah, hal tersebut mengakibatkan jumlah penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berkurang. Oke, bisa dilihat pada kurva penawaran. Nah, awalnya keseimbangan itu berada pada titik A, tetapi ketika biaya produksi itu naik sedangkan permintaan itu tetap, maka jumlah penawaran yang ditawarkan itu akan berkurang. Nah, bisa dilihat di sini awalnya kurva penawaran itu berada pada kurva S. Nah, yaitu pada harga P0 dan penawaran yang ditawarkannya itu ada pada Q0. Nah, kemudian biaya produksi naik yang mengakibatkan kurva S atau supply itu bergeser menjadi S1, yaitu bergeser ke sebelah kiri atas yang mengakibatkan keseimbangan itu berubah, yang tadinya dari P0 atau price kosong itu naik menjadi price 1 atau P1 dan kuantitasnya pun berubah dari Q0 ke Q1. Oke, inflasi dari sisi penawaran pun juga bisa karena tidak lancarnya suatu industri atau karena cuaca buruk sehingga menimbulkan gagal panen. Kita lanjut ke penyebab inflasi yang ketiga, yaitu jumlah uang yang beredar itu bertambah. Nah, ketika jumlah uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, otomatis harga-harga pun akan naik 2 kali lipat. Sedangkan penawarannya itu tetap, maka hal tersebut dapat terjadi inflasi. Nah, kenapa jumlah uang yang beredar itu bisa bertambah? Nah, bisa jadi karena pemerintah menggunakan sistem anggaran defisit, yang mana ketika kekurangan dana, pemerintah mencetak sejumlah uang untuk menutupinya. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan inflasi. Oke, itu tadi merupakan penyebab-penyebab dari inflasi. Kita lanjut ke jenis-jenis inflasi. Nah, jenis-jenis inflasi itu yang pertama ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, kemudian berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan penyebabnya. Nah, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya itu yang pertama ada inflasi rendah. Nah, inflasi rendah merupakan inflasi dari 10% ke bawah per tahunnya. Nah, inflasi ini tidak mempengaruhi kondisi perekonomian dan tidak menyebabkan krisis ekonomi, dan meningkatkan harga-harga barangnya pun masih dalam standar atau masih umum. Kemudian yang kedua yaitu ada inflasi sedang. Nah, inflasi sedang itu berada pada 10% sampai dengan 30%. Nah, hal ini juga tidak mengakibatkan krisis ekonomi, tetapi sudah merubah kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat itu sudah mulai berkurang. Apalagi bagi masyarakat yang penghasilannya itu tetap, dimana ketika penghasilan tetap tapi harga-harga barang itu naik, itu berarti sebagian dari kebutuhan mereka itu akan berkurang. Oke, kemudian yang ketiga yaitu ada inflasi berat. Nah, inflasi berat itu berada pada tingkat 30% sampai 100%. Nah, ini sudah mempengaruhi perekonomian ya, dan bisa disebut sudah krisis, di mana masyarakatnya pun kesejahteraannya sudah sangat berkurang. Nah, kemudian yang keempat itu ada inflasi sangat berat. Nah, sangat berat ini dari 100% ke atas. Ini sudah jelas ya, sudah sangat mengacaukan perekonomian suatu negara. Nah, inflasi ini pun akan sangat sulit untuk dikendalikan, baik itu oleh kebijakan moneter maupun oleh kebijakan fiskal. Ini akan sangat-sangat sulit bagi negara yang sudah berada pada inflasi sangat berat. Nah, oke, kita lanjut pada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Nah, jenis inflasi berdasarkan sumbernya itu ada yang pertama bersumber dari luar negeri, yang kedua yaitu bersumber dari dalam negeri. Nah, inflasi yang bersumber dari luar negeri ini bisa jadi karena suatu negara berhubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami inflasi. Nah, hal tersebut otomatis bisa mempengaruhi harga-harga dalam negeri itu menjadi naik. Nah, sehingga negara tersebut bisa mengalami inflasi. Kemudian yang kedua yaitu ada bersumber dari dalam negeri. Nah, ini bisa jadi karena pemerintah menggunakan sistem anggaran defisit untuk menutupi dana-dana yang kurang. Nah, kemudian
Bisa jadi karena adanya gagal panen sehingga penawaran akan beras itu berkurang sedangkan permintaannya itu tetap. Yang ketiga yaitu jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan, bahwasanya penyebab inflasi itu yang pertama yaitu ada demand atau permintaan, yang kedua ada supply atau penawaran, dan yang ketiga yaitu jumlah uang yang beredar bertambah. Nah, jenis inflasi ini bisa disebabkan karena permintaan naik, sedangkan penawarannya itu tetap, maka harga-harga akan ikut naik sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan inflasi. Kemudian ada penawaran, yang mana ketika penawaran turun maka harga akan naik karena permintaan itu tetap. Nah, itu juga bisa mengakibatkan inflasi. Kemudian jumlah uang yang beredar itu bertambah. Ini jelas ya, jumlah uang yang beredar itu bertambah 2 kali lipat, maka harga pun akan ikut naik atau bertambah menjadi 2 kali lipat. Oke, itu tadi merupakan penyebab dan jenis-jenis inflasi. Kita lanjut kepada cara menghitung laju inflasi. Kenapa kita harus bisa menghitung inflasi? Nah, karena angka inflasi itu bisa kita jadikan sebagai indikator dalam langkah-langkah di bidang ekonomi, dan angka inflasi pun bisa kita jadikan sebagai patokan dalam melakukan suatu keputusan. Misalkan seperti ini. Suatu perusahaan akan menaikkan gaji karyawannya untuk mengimbangi harga-harga yang naik. Nah, pada saat itu inflasi itu berada pada tingkat 10%. Nah, tetapi perusahaan hanya menaikkan gaji karyawannya itu 5%. Nah, otomatis ya gaji karyawan tersebut masih belum bisa mengimbangi kenaikan inflasi. Nah, terdapat 2 indeks harga yang dapat digunakan dalam menghitung inflasi. Yang pertama yaitu ada indeks harga konsumen, dan yang kedua yaitu ada GNP, deflator atau Gross National Product deflator. Nah, indeks harga konsumen atau IHK, kalian pasti sudah mengetahui kan apa itu indeks harga konsumen? Nah, indeks harga konsumen merupakan indeks harga yang mengukur biaya-biaya baik itu barang ataupun jasa ataupun harga-harga yang berkenaan dengan makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan komoditi lain yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk menghitung laju inflasi dengan menggunakan indeks harga konsumen, kita harus menghitung terlebih dahulu angka indeks dengan menggunakan harga barang-barang yang dipergunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk menghitung indeks harga konsumen, kalian bisa menggunakan rumus ini, bisa dilihat di sini, yaitu indeks harga konsumen sama dengan PN per PO dikali 100. Nah, PN ini yaitu harga pada saat ini, dan PO ini yaitu harga pada tahun dasar. Nah, sedangkan rumus untuk menghitung laju inflasi itu kalian bisa menggunakan rumus ini, yaitu laju inflasi sama dengan indeks harga konsumen N atau IHKN dikurangi IHKO per IHKO dikali 100. Nah, IHKN ini yaitu indeks harga konsumen pada saat ini atau periode ini, dan IHKO ini yaitu indeks harga konsumen pada periode lalu. Untuk menghitung indeks harga konsumen misalkan seperti ini. Pada tahun sekarang 2020, harga suatu jenis barang itu harganya 20.000. Nah, harga tersebut pada tahun lalu 2019 15.000. Nah, berarti dapat kita masukkan pada rumus, yaitu IHK sama dengan PN per PO dikali 100. PN ini yaitu harga pada saat ini. Harga pada saat ini yaitu 20.000, kita masukkan 20.000. Nah, kemudian PO ini harga pada tahun dasar atau pada tahun lalu, yaitu pada tahun 2019 harganya 15.000. Kita masukkan PO yaitu 15.000. Nah, kemudian dikali 100 sama dengan yaitu 133. Nah, ini artinya berarti pada tahun 2020 indeks harga konsumennya itu 33%. Nah, kemudian untuk menghitung laju inflasi misalkan seperti ini.
Indeks harga pada tahun 2020 ini 33% ya. Indeks harga konsumen pada tahun 2019 itu 27%. Maka laju inflasinya dapat kita hitung, yaitu dengan menggunakan rumus laju inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKO per IHKO dikali 100%. Nah, berarti dapat kita masukkan IHKN. IHKN itu 33% dikurangi IHK pada tahun 2019 yaitu 27%. Jadi 33% dikurangi 27% dibagi 27% dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 0,22%. Nah, 0,22% itu artinya inflasi ini berada pada inflasi rendah, yaitu inflasi rendah itu ada pada 10% ke bawah. Oke anak-anak, itu tadi merupakan materi untuk pertemuan kali ini. Nah, tidak terasa ya kita sudah sampai pada cara perhitungan laju inflasi. Untuk kesimpulan pertemuan kali ini yaitu inflasi ini memiliki beberapa penyebab. Yang pertama yaitu permintaan atau demand, yang kedua penawaran atau supply, dan yang ketiga yaitu jumlah uang yang beredar itu bertambah. Nah, kemudian untuk jenis-jenis inflasinya sendiri, itu ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, dan ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya, dan ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Kemudian untuk rumus laju inflasi yaitu laju inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKO per IHKO dikali 100%. Nah, itu jangan lupa ya untuk rumus laju inflasi. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengerti semua materi yang telah Ibu jelaskan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan lewat WhatsApp group. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai inflasi. Kalian bisa membaca baik dari buku referensi ataupun dari buku sumber-sumber lainnya mengenai inflasi. Nah, nanti kita akan latihan soal untuk laju inflasi agar kalian bisa memahami cara menghitung laju inflasi. Oke? Nah, jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang telah Ibu berikan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan pada Google Classroom ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.